kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Masra Fasiska dan rekan saya Kesampaian Sari dan saya Tristana Marsita. Kami dari kelompok 5 mata kuliah budaya bangsa dengan dosen pengampu yaitu Dr. Spasuntoko MPD. Kami dari mahasiswi Universitas Singapura Bangsa Karawang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelumnya kami sedang meneliti ke makam Syekh Kuro yang berada di wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Halo semuanya, kami bertiga akan menelusuri makam Syekh Kuro yang berada di Karawang, Jawa Barat. Tonton terus ya. Wisata tempat ziarah Syekh Kuro ini dulu emang terkenalnya Syekh Abdul Rahman karena belum tahu atau belum tenar, belum viral gitu namanya Syekh Kuro. Jadi Syekh Kuro itu dulunya itu ramainya di Pulau Bata, cuman kan kehadiran Al-Mukarram Habib Lutfi tahun 2020 kalau nggak salah pas corona, dia kan menuturkan waktu ditanya sama Pak Ketua DKM Bapak Dr. Andes Haji Hasan Jamuri yang sekarang menjabat jadi Sekda, menanyakan untuk keberadaan asli makam Syekh Kuro itu di mana, maka Habib Lutfi itu menjawab katanya di sini tempatnya makam Syekh Kuro. Malahan jasadnya itu masih utuh, kedalaman kurang lebih 2 meter sampai 3 meter setengah, jadi masih utuh jasadnya. Makanya dari sanalah dibuatkan yang tadinya cuma seperti buku, dibuatkan diperbesar menjadi sebuah makam yang ukurannya lebih dari 2 meter ukurannya. Jadi sejak itu menjadi viral, dari mana-mana pun berdatangan ke sini. Itu jadi awal mulanya ramai, jadi destinasi wisata yang tadinya Syekh Abdul Rahman sekarang menjadi double, Syekh Abdul Rahman dan Syekh Kuro gitu. Kuro terkenalnya yaitu Syekh Quratul Ain, dalam arti beliau penyebar agama Islam di Pulau Jawa sebelum masa Wali Songo, itu di zamannya Prabu Siliwangi yang menikahkan Prabu Siliwangi dan Dimas Subanglarang. Makanya orang tuh berbondong-bondong karena terpikat oleh karomahnya Tuan Syekh Kuro. Pertanyaannya mungkin kalau apa yang membedakan Syekh Kuro dengan destinasi wisata lain? Ini kalau destinasi wisata lain buat untuk hiburan, kalau Syekh Kuro mungkin lebih ke spiritualnya atau bagaimana ya? Untuk Syekh Kuro itu lebih ke spiritual, jadi orang-orang yang khusus, orang-orang yang niat berziarah itu akan menikmati wisatanya sendiri, wisata zikirnya sendiri, wisata religi. Jadi beliau sendiri ziarah ini akan merasakan kenikmatan yang luar biasa karena tujuannya ke sini itu untuk berziarah. Jadi ibadahnya itu luar biasa nikmat, bukan sekedar kita kalau untuk destinasi wisata tempat lain makan
kita penglihatan dan segar sejuk, lihat pemandangan yang bagus indah-indah, misalkan pemandangan alam, misalkan Pulau Ji. Tapi kalau ke sini mah disebutnya sasarannya itu rohani, batin, ketenangan. Jadi ketenangan jiwa itu jadi sasaran utama. Syekh Puro sendiri itu biasanya menawarkan kegiatan semacam kegiatan khusus keagamaan atau jarang diadakan gitu kalau untuk kegiatan khusus. Kalau untuk Syekh Puro sendiri, kalau menurut sejarah beliau itu menyebarkan agama Islam khusus di Pulau Jawa, yaitu di Jawa Barat. Jawa Barat, beliau menyebarkan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Jadi tidak menyebarkan yang lain, khusus fokus untuk masalah keagamaan, termasuk pembacaan cara baca ayat suci Al-Quran, sehingga beliau diberi gelar Qurratul Ain. Syekh Puro itu kan nama aslinya Syekh Hasanuddin bin Yusuf Siddiq. Nah, Yusuf Siddiq itu adalah ayahnya Syekh Puro. Syekh Yusuf Siddiq itu dari negeri Campa dan anaknya itu Syekh Puro dari negeri Malaka gitu. Nah itu ke sini dapat mengemban sebuah tugas untuk menyebarkan dan mengislamkan masyarakat yang ada di tanah Jawa Barat, khususnya di tanah Jawa Barat. Jadi beliau mengajar dan mengabdikan diri untuk agama itu baik dari segi fikihnya, kemudian segi murotal Qur'annya, kemudian dari ruhaninya, tauhidnya, tasawufnya, dibarengi dengan thariqah. Jadi menyebarkan thariqah juga di sini. Jadi pusat penyebaran Islam awal mulanya dari sini, itu di Pulau Jawa awalnya. Terus untuk pengunjung setiap tahunnya itu ada meningkat atau menurun Pak? Atau Gimana? untuk pengunjung setiap tahunnya itu meningkat menurun? Kalau ini mah meningkat. Hmm. Kenapa? Karena namanya itu semakin lama semakin tenar. Di Masjid Agung itu. Karena dulu mah kan tenarnya Syabdul Rahman, jadi yang tenarnya itu di Pulau Batan. Cuma sekarang kan berhubung ada Al-Mukarram Habibuddin mengucapkan seperti itu menjadi viral, maka jadi tenar lah di sini. Jadi sebelum ke Pulau Batan kebanyakan ke sini dulu. Tapi kalau untuk mungkin dari dukungan pemerintah kepada khususnya untuk Syekh Puro ini bagaimana? Syekh Puro ini dikelola oleh Disparmu, Dinas Pariwisata dan Budaya. Jadi yang mengelola tempat ziarah se-Kabupaten Karawang itu adalah Dinas Pariwisata dan Budaya. Maka mereka mengirimkan atau mewakilkan untuk pengelolaannya oleh yang namanya Jupe atau Juru Pelihara dari Dinas Pariwisata dan Budaya. Minimal satu lokasi itu 2 Jupe. Cuman kalau di Pulau Batan sampai 5. Dan juga di sini termasuk salah satu Jupe. Kalau dari Dinas Pariwisata itu mereka melestarikan atau mempromosikan itu biasanya lewat mana? Kalau untuk mempromosikan mah ya sepertinya enggak. Kalau Dinas Pariwisata dan Budaya mah dia mah lebih ke pengelolaan, seperti pembangunan atau misalkan apa yang kurang apa, kemudian mengkoordinir dan menginput data penziaran yang masuk itu berapa peningkatannya, misalkan per hari per bulannya itu ketahuan sama Dinas Pariwisata Budaya. Berarti per hari, per minggu, bulannya itu Ya, berarti ya. pengelola tuh tahu ya Pak? Iya, jadi Dinas Disparbud itu untuk mengontrol juga itu ziarah yang ke makam ini yang banyak yang kemana misalkan kunjungnya. Kalau pengunjung itu biasanya ramai pas hari-hari besar atau hari-hari biasa juga ramai? Hari-hari tertentu. Kalau di sini kalau di sini tuh beda sama Pulau Bata. Kalau di Pulau Bata itu malam Sabtu Kliwon tuh ramainya. Tapi malam Sabtu biasa juga ramai daripada hari-hari biasa. Kalau di sini malam Jumat Kliwon itu ramai banget.
Kalau di malam Jumat biasa juga ramai daripada hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa mah ya bisa ada yang jarang mah tetap ada siang malam, Jumat enggak sebanyak malam Jumat sama malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon itu puncaknya di sini. Banyak. Kalau di Pulau Batam malam Sabtu Kliwon banyak. Jadi kebanyakan jadi malam Jumat di sini, malam Sabtunya di Pulau. Tapi pernah nggak Kak nemuin salah satu wisatawan atau daerah yang mungkin barangkali suka meminta lebih dari sekedar berdoa atau ziarah kepada makam kerabat? Sering, kalau itu mah sudah tidak bisa dipungkiri untuk masyarakat mah khususnya untuk di Karawang mah masih berbau mistis, masih kental dengan mistis. Pasti ada lebihnya. Contoh misalkan ingin mengharap rezeki lebih, tetapi tidak meminta rumah, mintanya kepada Allah Subhanahu. Mungkin beliau mendoakan yang ahli kubur itu supaya rezekinya berlimpah atau jabatannya supaya naik, atau misalkan contoh di bidang politik mah supaya jadi banyak, misalkan pengen jodoh atau pengen apa banyak beragam itu kebanyakan orang mistis yang ada tujuan tertentu dibanding orang yang berziarah aslinya yang kebanyakan orang seperti itu. Tapi kita tidak bisa melihat siapa yang sebenarnya itu, Allah yang tahu. Mari kita mengenali mungkin dari tata cara berdoa. Nah, itu sudah apa? Tapi kalau pengalaman Bapak mungkin atau pengunjung lain saat mengunjungi Sekuro itu ada kesannya nggak Pak? Kesannya luar biasa, yaitu ketenangan, kemudian kenikmatan ketika kita berdoa, ketika kita duduk, itu luar biasa. Ketika pulang juga pulang nggak mikirin apa-apa, seperti itu. Jadi ketika wisatawan datang ke sini itu mereka udah merasa damai, tenang. Susah itu adalah ketenangan. Pesannya ingin disampaikan buat pengunjung-pengunjung atau Sekuro ini apa? Kalau pesan mah ya kembali ke tujuan awal, satu ibadah, dua ma'rifat, itu aja. Tujuan awal kita hidup di dunia cuma dua, ma'rifat boleh, tapi ma'rifat ke ibadah. Dengan kita ma'rifat mengenal diri kita akan mengenal Tuhan kita. Kalau kita mengenali diri kita tahu siapa Tuhan kita. Yang kedua menjalankan tugasnya yaitu beribadah kepada Allah. Contoh berziarah ke sini itu jangan ibadah, jangan niat aneh-aneh, itu aja pesannya. Pesan buat masyarakat juga, wisatawan juga ya Pak. Tapi mungkin pertanyaan terakhir ini Pak, bagaimana dampak wisatawan gitu yang di Sekuro untuk terhadap ekonomi dan masyarakat setempat itu, Pak? Dampaknya Sekuro ini buat wisatawan. Kalau wali itu yang dimasukkan ada wali mastur, ada wali masyhur. Kalau wali masyhur itu disembunyikan, kalau wali masyhur itu dimaskurkan alias diperlihatkan kepada masyarakat banyak. Kebanyakan itu kalau wali itu sudah meninggal pasti masyhur, kebanyakan, tapi ada juga sebagian yang tidak diperlihatkan, cuma orang-orang tertentu yang tahu. Kalau wali itu identiknya menghidupkan, wali itu menghidupkan, jadi menghidupkan dari segi perekonomian, dari segi finansial itu perekonomian masyarakat sekitar, kemudian menghidupkan rohani yang orang-orang yang beribadah di sekitar, kemudian menghidupkan tujuan hidupnya supaya terarah lagi wali, karena doanya dijabah. Wali walaupun sudah meninggal jasadnya
tapi tetap ada, nggak meninggal. Jadi masih ada kalau wali, karena wala taqulu lima yutalu bisa bidilah amat wal ahya wala tashkurun. Orang yang berjihad, berperang di jalan Allah, contoh membela agama Islam, jangan sampai katakan orang yang berjihad di jalan Allah itu meninggal dunia. Sabilillahi amwat bal ahya, sesungguhnya mereka itu masih hidup. Supaya apa? Walakin lantas supaya kita berpikir, dan kalian berpikir. Jadi wali walaupun sudah meninggal jasanya tetap ada. Makanya banyak yang ziarah, misalkan, aduh saya melihat saya guru, saya melihat saya guru. Ya emang benar. Kenapa? Karena beliau tidak meninggal, tetap punya tugas. Walaupun sudah meninggal, jasadnya tetap punya tugas untuk menyelamatkan umat, yaitu mendoakan seperti itu. Makanya barokah dan karomah, yaitu rasa contoh. Itu saya pengen lulus nih, kuliah sampai selesai, pengen ekonominya dilancarkan, jangan ada kendala buat orang tua saya. Berdoa di sini, insya Allah Allah jabah. Kenapa? Karena berdoanya di hadapan kekasih Allah. Kekasih Allah, wali itu adalah kekasih Allah. Wali, nabi, rasul, apalagi rasulullah. Seperti itu. Mungkin ini pertanyaan satu kali lagi. Ya. Kalau untuk apakah ada rencana gitu Pak untuk pengembangan atau peningkatan fasilitas yang ada di Syekh Puro ini, di Masjid Agung ini untuk kedepannya gitu Pak? Ada, kalau ini mah ya Menambah daya tarik. kalau menambah daya tarik mah ya kita mah pasrah ke Gusti Allah. Ada yang memasukkan kan Gusti Allah. Cuman untuk fasilitas sudah kita mulai kita lengkapi. Contoh nanti insya Allah mau dipasang kipas angin, kemudian ininya di dalamnya udah kita cat ulang, jadi lebih bersih lagi catnya. Kemudian kita pasangi karpet, itu sebelumnya kan nggak ada karpet, itu kita pasangi karpet seadanya yang ada. Kemudian ini juga kita bersihin tiap hari sama marbot yang ada, sama kita yang menjaga itu dibersihin supaya nggak kotor di dalamnya. Kemudian itu dikasih, nanti mah insya Allah mau dikasih nama, rencana mau dikasih nama Syekh Abdul Rahman, misalkan ini Syekh. Ini udah ada Syekh Puronya, mau Syekh Hasanuddin bin Yusuf ini. Dia nanti rencana kedepannya mau buat acara awal Syekh Puro yang perdana, karena belum pernah mengadakan acara awal Syekh Puro. Jadi nanti mau mengadakan awal Syekh Puro, mudah-mudahan terlaksana. Amin. Kira-kira kapan Pak akan dilaksanakan acara tersebut? Sepertinya belum bisa waktu dekat, soalnya kita itu mau menghadapi pergantian dan pembaharuan kepengurusan DKM dan pembaharuan kepengurusan makam. Jadi di sini struktur makam juga sekarang lagi diperbarui, bagaimana prosesnya nanti akan dirapatkan sama pengurus. Cuman kepercayaan yang saat ini kita jalani ditugaskan kepada saya dan rekan kedepannya kita tidak tahu, soalnya nanti dimusyawarahkan termasuk ketua DKM, kemudian pengurus-pengurus yang lain mau diperbaharui, apakah ada yang dipertahankan, apakah ada yang diganti. Nanti mungkin hasil musyawarah bersama. Semoga acaranya dilancarkan, terlaksana, dan makin kesini masyarakat juga bisa meningkat gitu yang datang ke Betul, sini, spiritualnya, religinya biar kerasa gitu. Karena masya Allah kita bisa datang di Makam Syekh Puro para wali yang insya Allah Allah sudah jamin. Ya kita mah berdoa aja kalau muslimah yang lihat jarang. Ya kalau untuk
contoh-contoh yang emang sudah terbukti mah, contoh orang yang lupu, orang anaknya itu suka bertawasul di sini, suka bawa air ke rumah, terus bawa ke rumah diusapin ke kaki mamahnya. Nah, waktu kemarin beliau ke sini, ibunya itu sama keluarganya sambil diboyong, tapi jangan kaki dia bawa apa kakak. Alhamdulillah, nah katanya ibu udah bisa jalan, Alhamdulillah. ini sudah ngasih bakakak, senang syukuran lah. Alhamdulillah. Banyak lah, ada yang sakit terus diusapin air tawasulnya itu langsung morol ininya apa si sakit kulitnya gitu. Penyakit kulit langsung morol, langsung nggak ada. Oh, Masya Allah. Kan penyakit kulit borok itu, jadi dikasih minum terus diusapin itu langsung bersih, langsung pada jatuh, udah pada morol, tapi nyawanya juga udah nggak langsung nggak ada, mungkin itu yang ngalangin lah gitu, yang menghalanginya sudah dihilangkan sama Allah, jadi beliau juga sudah lepas. Itu seperti banyak contoh-contohnya mah yang sudah terlihat mah gitu. Ada yang orang di sini udah 1 tahun ular-uler itu punya kerjaan, nggak punya kerjaan, tahu-tahu udah jadi bos, Masya udah Allah. punya mobil berapa gitu. Baru pak itulah karunia para aulia, karunia para wali, menghidupkan finansial masyarakat di antara. Kemudian kalau untuk masyarakat sekitar, contoh karena kan banyak yang berziarah, jadi ada pendapatan contoh penjualan. Iya, banyak pengunjung juga yang Ya. datang ke sini ya. Apalagi untuk contoh lihat ke sana ke Abdul Muji Pemijahan atau ke yang di Banten itu masyarakat sekitar itu penuh sampai ke tempat ziarah itu yang berjualan, karena sifatnya wali itu menghidupkan finansial. Nah, seperti itu. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
Baiklah teman-teman semua, setelah kita menelusuri makam-makam Syekh Kuro yang ada di sini, semoga destinasi wisata ini semakin berkembang dan ya semoga kita bisa mendapatkan manfaat dalam spiritual kita di destinasi wisata ini. Sekian dari kami, semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.